Bayangan di balik istilah New World Order angin malam berdesir pelan di halaman gedung tua itu. Andreas Mahendra, seorang jurnalis dokumenter yang baru saja menyelesaikan liputan panjang di Eropa, berdiri terpaku di depan arsip lusuh berlabel Geopolitical Shift 1919 sampai 1991. Lampu remang di ruang arsip itu membuat judul tersebut seperti bergetar. Ia membuka map itu tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Ia hanya diberi satu tugas untuk konten YouTube kanal sejarah internasional tempatnya bekerja. Jelaskan asal-usul istilah New World Order dari sisi sejarah politik tanpa sensasi. Tetapi dengan drama dokumenter yang kuat, ia tak menyangka istilah itu, yang sering dipelintir sebagai mitos gelap penuh teori, ternyata memiliki jejak sejarah nyata yang jauh lebih rumit dan jauh lebih manusiawi. Awal mula, dunia setelah Perang Besar. Andreas membaca catatan pertama. Tahun ke-1919, Paris, konferensi perdamaian setelah Perang Dunia. Pecahnya imperium besar dunia Kekaisaran Arman, Austria-Hungaria, Jerman menciptakan kekosongan global. Dalam memoarnya, Presiden Woodrow Wilson menulis, "Kita membutuhkan tatanan dunia baru yang memastikan perang besar seperti ini tak terjadi lagi." Wilson tidak sedang merancang konspirasi global. Ia berbicara tentang Liga Bangsa-Bangsa, organisasi internasional pertama yang bertujuan mencegah perang. Dokumentasi itu asli, pidatonya ada, arsipnya tersimpan di National Archives. Istilah New World Order untuk pertama kalinya muncul secara publik sebagai harapan idealis. Bukan bayangan gelap, namun seperti catatan sejarah lainnya. Cita-cita mulia seringkali berubah arah. Ketika dunia terbakar lagi tatanan baru Wilson gagal. Liga Bangsa-Bangsa runtuh. Perang Dunia Kedua meledak dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Andreas memejamkan mata membaca laporan-laporan korban sipil dari Eropa Timur hingga Asia Pasifik. Ketika perang berakhir pada 1945, ada suara baru. Kali ini bukan satu orang, melainkan seluruh aliansi pemenang perang. Amerika, Soviet, Inggris. Mereka sepakat membentuk PBB. Banyak dokumen diplomatik menyebutnya New Order of Peace and Stability. Bahkan pidato Harry Truman tahun 1945 menyebut, "The basis for a new world order rooted in freedom." Faktanya, istilah itu digunakan secara resmi, terbuka, dan tanpa makna rahasia. Dunia kacau, dan para pemimpin negara mencari struktur politik global agar kekacauan tidak berulang. Tetapi dunia tidak pernah sesederhana itu. Perang dingin, dua ideologi, dua dunia, satu ketakutan. Andreas membuka halaman tentang Perang Dingin. Tahun 1947 sampai 1991 penuh intrik, kudeta, konflik wilayah, dan perang proksi. Dalam arsip CIA, KGB, dan pidato-pidato PBB, istilah New World Order menghilang, hampir tidak muncul, karena dunia sudah terbelah dua, kapitalis vs komunis. Tidak ada ruang bagi tatanan dunia baru. Yang ada hanyalah perebutan siapa yang berhak memimpin dunia. Namun di balik layar, para diplomat dan pemimpin negara tetap membicarakan kemungkinan tatanan dunia pasca konflik. Semuanya menunggu, siapa yang akan menang? Siapa yang akan membentuk dunia setelahnya? 1990, George Harry W. Bush dan kemunculan kembali istilah itu. Lonceng sejarah berdentang lagi pada tahun ke-1990. Uni Soviet mulai runtuh. Tembok Berlin sudah roboh. Perang Dingin menuju akhir. Dalam pidatonya yang terkenal pada 11 September tahun 1990, Presiden George Harry W. Bush berkata, "A new world order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind." Pidato itu ditayangkan secara langsung. Publik bisa diakses siapa saja. Arsipnya masih ada di Library of Congress dan kanal resmi Gedung Putih. Tidak ada kata-kata rahasia. Tidak ada ritual gelap, tidak ada organisasi misterius. Yang Bush maksud adalah dunia tanpa Soviet, dunia satu kutub, dunia yang diatur oleh kesepakatan internasional, globalisasi ekonomi, dan peran Amerika sebagai kekuatan tunggal. Namun, kekuatan yang terlalu besar selalu menimbulkan ketakutan yang sama besarnya. Disinilah istilah New World Order mulai menjadi magnet bagi interpretasi lain. Sebagian masyarakat melihat konflik, perang, operasi militer, dan pengaruh ekonomi di seluruh dunia, percaya bahwa ada lebih dari sekadar visi idealis. Dan inilah titik di mana istilah itu mulai hidup dengan wajah barunya. Di balik layar sejarah,
ketakutan, trauma, dan munculnya narasi kelam Andreas membaca halaman yang paling berat, bukan tentang rapat-rapat pemimpin dunia, tapi tentang reaksi masyarakat. Sejarawan seperti Mark Vanster dan Michael Barkun menulis bahwa narasi kelompok elite yang menguasai dunia mulai menguat akibat ketidaksetaraan ekonomi global, perang-perang modern Vietnam, Irak, Afghanistan, krisis minyak, skandal politik Watergate, globalisasi, cepat runtuhnya blok Soviet, munculnya internet di akhir 1990-an. Semua itu membuat istilah New World Order tidak lagi dipahami dalam konteks politik resmi, tetapi sebagai sesuatu yang lebih gelap. Padahal dalam catatan resmi sejarah, istilah itu hanya merujuk pada tatanan pasca Perang Dunia I, tatanan pasca Perang Dunia Kedua, tatanan pasca Perang Dingin, tanpa dokumen rahasia, tanpa organisasi gelap yang terbukti secara historis. Tetapi manusia bukan hanya makhluk logis. Mereka juga makhluk yang hidup dari rasa takut dan ketidakpastian. Ketika dunia terasa kacau, narasi ada kelompok tertentu yang mengatur semuanya menjadi sangat menggoda, lebih mudah diterima daripada kenyataan bahwa dunia memang kacau karena banyak negara dan banyak kepentingan bersimpangan. Itu sebabnya istilah New World Order menjadi legenda modern, legenda yang berbeda dari fakta sejarahnya. Andreas menutup arsip itu, ya menarik napas panjang. Cerita ini akan menjadi salah satu episode terpenting saluran YouTube tempatnya bekerja, karena ia menyadari satu hal besar. Kebenaran sejarah seringkali tidak sesederhana yang ingin dipercaya orang, tetapi juga tidak sekelam yang ditakuti banyak orang. Istilah New World Order bukan lahir dari ruang gelap atau pertemuan rahasia, tapi dari kengerian dua perang dunia, ambisi membangun perdamaian, kegagalan diplomasi, dominasi negara besar, dan perubahan geopolitik setelah Perang Dingin. Semua itu bisa diverifikasi, ditelusuri, ditonton arsip videonya, dan dibaca dokumennya. Saat ia menutup map itu, ia tahu satu hal, narasi sejarah bukan sekadar tentang kebenaran, tetapi tentang bagaimana manusia memaknainya. Dan cerita itulah yang akan ia bawa kepada jutaan penonton.